Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NIM 2402010020 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen jaringan komputer, yang mana saya akan merancang topologi full mesh menggunakan Cisco Packet Tracer. Setelah masuk ke tampilan utama dari aplikasi Cisco, selanjutnya untuk membuat topologi full mesh, kita harus menambahkan servernya terlebih dahulu. Caranya, di bagian kiri ini klik yang empty device, lalu pilih server PT. Setelah menambahkan server, selanjutnya adalah menambahkan cloud. Pilih yang menu network device, lalu pilih yang ini, One Emulation. Pilih PT Cloud. Selanjutnya tambahkan kabel modem. Sebelum lanjut, setting cloudnya terlebih dahulu. Caranya, klik cloudnya, lalu pilih menu config, pilih menu Ethernet 6, ubah provider networknya menjadi kabel. Lanjut di menu connection bagian kabel, klik add. Nah, nanti akan otomatis muncul port Ethernet 6. Lanjut klik close. Selanjutnya tambahkan home router. Di sini pilih yang wireless device, lalu pilih home router. Selanjutnya adalah menambahkan switch, karena di sini saya akan membuat topologi mesh dengan 25 PC, topologi full mesh, maka switch yang digunakan juga 25. Di bagian switch, menu switch ini pilih yang tipe switch 2960. Tambahkan sampai 25 switch. Setelah menambahkan 25 switch, lanjut untuk menambahkan PC-nya. Pilih end device, lalu pilih PC. Laptop juga bisa. Di sini itu satu switch, itu satu PC. Jadi jumlahnya 25. Setelah menambahkan 25 PC, lanjut untuk menyambungkan antara switch. Caranya itu menggunakan kabel cross, karena di sini membuat topologi full mesh maka akan rumit.
Maka dari itu saya akan menyambungkan switch-nya terlebih dahulu menggunakan kabel cross. Caranya itu switch 1 menggunakan port fast Ethernet, menuju ke switch 2, siswa juga menggunakan port fast Ethernet. Lalu selanjutnya itu switch 1 menggunakan fast Ethernet, lalu ke switch 3 menggunakan fast Ethernet juga. Nah, itu berlanjut seperti itu sampai ke switch 25, switch 1 ke switch 4, switch 1 ke switch 5 sampai ke switch 25. Nah, karena di sini port switchnya itu hanya tersedia 24, maka koneksi terakhir dari switch 1 ke switch 25 saya akan menggunakan gigabit Ethernet. selanjutnya untuk switch kedua. Nah, switch kedua itu Akan terkoneksi ke switch 3, lalu ke switch 4, switch 5 sampai seterusnya hingga switch 25. Ini polanya itu setiap switch itu saling sambung menyambung. untuk portnya sama Menggunakan fast Ethernet, nah untuk koneksi terakhir yaitu dari switch 2 ke switch 25, saya akan menggunakan port 3 bit Ethernet, karena untuk fast Ethernetnya ini nanti akan saya gunakan untuk koneksi ke PC. setiap switch juga seperti itu. Nanti akan saya sisakan satu Port fast Ethernet untuk dikoneksikan ke PC. lanjut dari PC3 ya, sama menggunakan kabel cross Dari PC 3 ini port fast Ethernet menuju switch 4, portnya juga fast Ethernet, sama seperti itu ke switch 5 sampai ke switch 25 sama seperti tadi.
Switch 3 selesai, kita lanjut ke switch 4. Polanya sama seperti tadi. lanjut ke switch 5. Dengan pola yang masih sama. Lanjut ke switch 6.
Oke, setelah menyambungkan smart switch dengan begitu rumit ini, maka selanjutnya adalah menyambungkan antara switch ke PC. saya akan mulai dari Switch 1 ini menggunakan port fast Ethernet, lalu PC-nya juga menggunakan port fast Ethernet. itu berlaku di semua Switch dan PC. untuk koneksinya menggunakan kabel straight. Nah, setelah menyambungkan semua PC Ke switch, langkah selanjutnya adalah menyambungkan dari server ke cloud, lalu lanjut cloud ke modem, ke home router, lalu dari home router itu menyambung ke salah satu switch. caranya dari server ke cloud itu menggunakan Kabel straight. Untuk port servernya gunakan fast Ethernet, lalu cloudnya gunakan port Ethernet 6. Lanjut dari cloud ke kabel modem ini menggunakan kabel koaksial. untuk portnya dari Cloud itu menggunakan port koaksial 7, lalu di modem menggunakan port 0. lanjut dari modem ke home router menggunakan kabel Cross. Untuk portnya pilih port 1, lalu port home routernya pilih yang gigabit Ethernet. lanjut dari home router ke salah satu switch, Dari home router menggunakan port gigabit Ethernet, lalu ke salah satu switch menggunakan port gigabit internet. Setelah mengkoneksikan Semuanya, selanjutnya saya akan menambahkan perangkat wirelessnya. Di sini saya menggunakan smartphone PT. Nah, smartphone PT atau perangkat wirelessnya ini nanti akan otomatis menyambung ke home router, karena home router di sini bisa digunakan untuk jaringan wireless. Selanjutnya adalah menyeting IP-nya. untuk setting IP itu dimulai dari server, Lalu lanjut ke PC 1 sampai ke PC 25 secara berurutan, lalu lanjut ke smartphone atau perangkat wirelessnya. Maka pertama klik servernya, lalu pilih menu desktop, pilih menu IP configuration, lalu di sini pilih yang static, dan atur IP addressnya.
Nah, di sini IP addressnya Saya akan menggunakan dua digit terakhir dari NIM saya, yaitu 192.168. 1.18. Nah, dua digit terakhir ini adalah Dua digit terakhir dari NIM saya. untuk subnet masnya itu akan otomatis muncul Ketika di enter atau kolomnya ini diklik. Setelah itu untuk setting default gateway-nya, di sini saya menggunakan 192.168.2.1. ini Nanti akan digunakan di PC juga. artinya di PC juga akan sama seperti ini untuk default gateway-nya. Untuk DNS server saya menggunakan 8.8.8.8. Ini juga sama, nanti di PC itu akan menggunakan DNS ini. Jadi dari subnet lalu gateway dan DNS itu akan sama mulai dari server sampai ke PC. yang membedakan adalah IP-nya. IP dari dua digit terakhirnya ini yang membedakan. Selanjutnya kita setting IP PC-nya. Di sini klik close saja. Lalu PC1, klik PC1, lalu pilih menu desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu lanjut dari server tadi, berarti di sini 192.168.1.19. untuk PC-nya itu urut Seperti ini. Nanti berarti PC 2-nya itu dua digit terakhir adalah 20. Nanti urut sampai ke PC 25. Untuk subnet masnya juga akan sama, jika di klik atau di enter akan otomatis muncul. lalu default gateway ini setting Persis seperti server tadi. untuk DNS server juga setting Sama seperti server. Nah, ini berlaku di semua PC. Lanjut ke PC 2.
Setelah menyeting semua IP dari server sampai ke PC 25, lanjut untuk setting IP perangkat wirelessnya. Caranya sama, pilih menu desktop, Lalu IP configuration. Di sini yang awalnya DHCP ganti ke static. Untuk IP-nya itu lanjut dari PC 25 tadi. PC 25 tadi dua digit terakhir adalah 43, maka IP untuk perangkat wireless ini dua digit terakhir adalah 44. untuk subnet masih sama, otomatis. Nah, untuk default gateway di sini Disediakan otomatis oleh sistem. jadi tidak perlu diganti, tidak apa-apa. Untuk DNS server Ini masih disamakan seperti tadi. seperti server tadi, yaitu 8.8.8.8. Setelah menyeting semua perangkat, Lanjut untuk sesi testingnya. untuk testing di sini menggunakan Ini fitur atau menu yang seperti gambar amplop ini. Pertama, saya akan mencoba dari server ke PC. di sini tertulis Successful dari server 1 ke PC 4. selanjutnya dari PC ke PC. Dari PC ke PC di sini juga keterangannya sukses. Dari PC 1 ke PC 23. Lalu selanjutnya dari Server ke perangkat wireless smartphone. Untuk server ke smartphone juga sukses. Oke, yang terakhir saya akan mencoba dari perangkat wireless ke PC. Untuk perangkat wireless Ke PC 5 juga sukses. Jadi itu adalah video bagaimana cara untuk membuat topologi full mesh dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.